Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini yang Engkau sudah berikan bagi kami, dan kami mengalami pertolongan Tuhan, kami dibangunkan dalam tubuh yang sehat, dan kami akan bersama-sama beribadah dengan keluarga besar Kingdom Family. Tuhan berkati dan Tuhan menolong hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Kuduskan kami, Engkau layakkan kami, dan Engkau Allah berikan pertolongan buat kami semua. Kami siap untuk menerima firman-Mu, dan Engkau Allah menolong bagi teman-teman kami yang belum terkoneksi. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi buat kita Selamat semua. pagi. Pagi. Selamat pagi Ibu Anita, selamat pagi Pak Raffles, selamat pagi Pagi. Ibu Barita, selamat pagi Pak Samertup, selamat pagi Ibu Lucy, selamat pagi Pagi. Pak Marudut Sihotang, selamat pagi Pak Robert yang setia, selamat pagi Ibu Tina, selamat pagi Pak Victor Manulang. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang sudah dipercayakan kepada saya untuk melayani. Salam Tuhan, ya, di mana sebenarnya kalau kita lihat di flyer itu adalah Pak Efraim. Nah, jadi Pak Efraim pada saat ini tidak berkesempatan dan dia menyampaikan kepada saya, sebagai pengurus harus bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan. Mari kita Amin. melihat firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tengah mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita melihat di sini dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 adalah bagian dari kitab Wahyu yang memberitakan gambaran tentang umat Allah yang selamat dan menikmati perlindungan Allah. Setelah melewati kesulitan dan penderitaan dunia, dalam tradisi kita sebagai umat Tuhan yang menekankan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus dan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bagian yang diartikan dengan beberapa dimensi yang penting, baik secara teologis maupun praktis bagi kehidupan rohani umat Kristen. Gambaran tentang umat yang diselamatkan, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di situ dikatakan ayat yang ke-9,
sampai ayat yang ke-10. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa terdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran tentang umat yang diselamatkan. Menggambarkan sekelompok orang yang besar, tidak terhitung jumlahnya, berdiri di hadapan takhta Allah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dengan pakaian putih dan daun palma di tangan mereka yang melambangkan kemenangan. Mereka berseru dengan suara keras, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dalam pandangan kekristenan dikatakan bagian ini menunjukkan kemenangan dalam Kristus. Mereka yang diselamatkan melalui karya Kristus adalah anak domba. Sekarang menggenakan pakaian putih sebagai simbol dan dari kesucian dan penebusan yang telah mereka terima. Mereka bersuka cita karena keselamatan yang mereka terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari komunitas gereja yang universal, mereka yang diselamatkan bukan hanya orang Israel atau satu kelompok tertentu, tetapi dari setiap bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Wahyu 7 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dan ini menunjukkan sifat universal dari keselamatan Allah. Umat Pantekosta menekankan bahwa penggenapan janji Allah melibatkan semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Di sini Allah memanggil semua orang untuk menerima keselamatan melalui Kristus, dan Roh Kudus bekerja untuk menarik orang dari berbagai suku bangsa ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih dan mereka siap melayani. Ada hamba Tuhan yang melayani di kota, ada hamba Tuhan yang melayani di sedikit agak kota, dan ada juga hamba Tuhan yang melayani di pelosok. Kami yang melayani di pelosok Kalimantan Barat. Kami menikmati akan kebaikan Tuhan. Mungkin orang kota, hamba Tuhan dari kota itu tidak menerima, tidak sanggup. Tetapi kami melayani ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ini oleh karena semua kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan etnis atau sampai kepada suku bangsa. Kami terbeban untuk suku Dayak supaya diselamatkan. Salam Tuhan Yesus Kristus, di mana kami baru-baru beberapa hari yang lalu ada suatu kegentingan yang terjadi. Ketakutan juga bagi kami pendatang saudara Tuhan. Kami takut jangan sampai terjadi seperti yang sudah dulu-dulu antara suku. Dan kemarin saudara Tuhan Yesus Kristus dalam beberapa hari yang lalu antara suku Batak dan Dayak saudara Tuhan. Di mana orang Batak, marga segala saudara Tuhan, pada saat tidak tahu asal usulnya terjadi ini, dan dia berambisi untuk menjadi temenggung. Nah, berbicara tentang temenggung itu, karena kita berada di suku Dayak, seharusnya orang Dayak yang jadi temenggung. Tapi kok enggak tahu bisa terjadi seperti itu. Dan itu merupakan keuntungan yang besar kalau dia menjadi temenggung. Ketua adat di sini, saudara Tuhan. Dari mana asalnya orang Batak menjadi ketua adat di suku Dayak, saudara Tuhan. Nah, jadi saudara Tuhan Yesus Kristus karena ambisi dan akhirnya hampir terjadi konflik saudara Tuhan. Dan kami hamba-hamba Tuhan hanya berdoa, Tuhan tolong supaya konflik ini. Dan itu akan memicu kepada peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu saudara Tuhan.
Dan akhirnya singkat cerita, dia mendapat dia kena adat dan dia harus bayar 123 juta. Dan dia harus wajib saudara Tuhan, karena juga itu desakan dari seluruh orang Batak dan menyokong supaya jangan terjadi pertikaian. Nah, jadi saudara Tuhan, untuk suku ini supaya Tuhan tolong dan kami hamba-hamba Tuhan, puji Tuhan, akhirnya bisa terselesai dan dengan baik. Nah, saudara Tuhan, dan sasaran kita supaya di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita melayani, kita menjadi saksi dan kita menjadi alat. Yang kedua, dikatakan penyucian dan penyembuhan yang penuh. Dalam ayat yang ke-14, kalau kita lihat saudara Tuhan ayat yang ke-14, nah saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-14 berkata demikian, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi dikatakan di sini bahwa penyucian dalam Yohanes diberi tahu bahwa orang-orang yang berada di hadapan takhta Allah telah datang dari kesesakan yang besar dan telah mencuci pakaian mereka dan membuat putih dalam darah anak domba. Ini berhubungan erat dengan pengalaman keselamatan yang diberikan oleh Roh Kudus melalui pertobatan atau pembaharuan. Penyucian dalam darah anak domba mengajarkan bahwa melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, umat percaya dibersihkan dari dosa mereka. Ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan pengalaman rohani, kesaksian yang nyata di dalam hidup seorang percaya. Penyucian dalam darah Yesus berarti pembaharuan hidup yang memungkinkan orang Kristen hidup dalam kekudusan dan kemenangan atas dosa. Yang kedua adalah pengalaman keselamatan yang pribadi, transformatif. Pantekosta menekankan pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Umat Tuhan menekankan, hamba-hamba Tuhan menekankan pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam wahyu ini, penyucian dan pemurnian pakaian mereka dalam darah anak domba juga mencerminkan pengalaman transformatif dalam hidup orang percaya yang disucikan oleh karya Roh Kudus. Perlindungan Allah dan keamanan kekal. Dikatakan dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kekal dijelaskan bahwa umat yang diselamatkan ini akan melayani Dia siang dan malam dalam baiknya, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Ini mengandung janji yang kuat tentang perlindungan dan kedamaian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Perlindungan dan pemeliharaan Allah, sebagai orang yang percaya melihat ini sebagai gambaran tentang penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Meskipun umat Allah mungkin menghadapi penganiayaan. Hampir terjadi penganiayaan beberapa hari yang lalu. Ketika kita melihat orang Dayak mulai mengadakan tariu namanya pemanggilan arwah.
Dan juga dikatakan mengadakan ritual besar-besaran. Kalau sudah mengadakan ritual itu orang-orang yang terkoneksi dengan dikatakan pasukan merah, itu sangat menakutkan, saudara. Itu pasti akan terjadi, dikatakan penganiayaan, terjadi korban. Tetapi puji Tuhan, kami berdoa terus, Tuhan tolong supaya tidak terjadi. Dan itu termasuk dekat dengan kami, Kecamatan Tayan Hulu. Dan di mana pada waktu itu Pak Raffles, Ibu Anita, dan Ibu Barita nginap di losmen daerah situ. Dan disitulah tempat, nah saudara Tuhan, tempat di mana mereka berkumpul, menyatukan bagaimana mereka sedara, di mana mereka berkata bahwa di mana bumi dipijak. Nah, jadi kalau sudah berbicara begitu, itu sudah mengerikan, akan terjadi penganiayaan, akan terjadi pertumpahan darah. Atau kesulitan bagi orang-orang yang luar, saudara Tuhan. Tetapi saudara Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Karena kalau dia menjadi temenggung, itu banyak pemasukan. Kalau dia jadi pimpinan adat, itu banyak berkat-berkat. Tetapi dengan cara yang tidak halal. Nah, jadi orang-orang pada saat itu berambisi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa mereka tetap berada dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Kita mau dijauhkan dari segala penganiayaan, dijauhkan dari segala kesulitan, supaya kita mengalami perlindungan dan pemeliharaan Allah. Roh Kudus menjadi penghibur, penyertaan, dan kekuatan bagi mereka yang sedang menderita. Bahkan dalam kesulitan apapun, mereka tahu bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Kehidupan dalam kehadiran Allah yang abadi. Umat yang diselamatkan akan menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna di hadapan Allah. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit, rasa sakit, dan tidak ada lagi air mata. Ini menggambarkan keadaan akhir bagi orang percaya. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan yang penuh dengan sukacita dan kedamaian abadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana kesusahan semasa kita berada di dunia kita harus hadapi. Rasa sakit tentu kita akan hadapi. Air mata tentu kita akan hadapi. Kami melayani saudara Tuhan, melayani di daerah, melayani di pedalaman itu semua penuh dengan keterbatasan. Dan itu memacu teman-teman, ngapain kau melayani di pedalaman seperti itu, penuh dengan keterbatasan. Jauh dari puskesmas, jauh dari kecamatan. Nah, jadi di mana Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh dari puskesmas. Ketika istri saya mengandung 9 bulan, kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat tibanya waktu untuk melahirkan, itu adalah merupakan keterlambatan. Karena apa? Melihat situasi jalannya seperti apa, itu sangat agak sulit pada waktu itu. Dan juga jujur, keuangan. Nah, pada saat itu, itulah yang membuat di mana anak kami yang ketiga itu meninggal di dalam perut ibunya di kandungan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hanya menjerit kepada Tuhan, Tuhan kami tidak punya biaya, kami tidak punya apa-apa. Dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, meninggal di dalam perut pada saat itu saudara Tuhan. Dan ini saya berpikir ini butuh dana yang besar, pasti dioperasi. Dan pada saat itu saudara kasih dalam Tuhan, ketika dibawa kami berusaha berjalan, dibawa ke puskesmas, tibalah sampai di puskesmas dan ditangani oleh para dokter dan dilayani oleh dokter dan semuanya
dan mereka berkata, dan setelah mereka lakukan, dan puji Tuhan tidak dioperasi, lahir secara normal. Saya pada saat itu sebelum melahirkan saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Tuhan berikan lahir dengan sempurna. Lahir dengan dikatakan lahir secara normal. Dan benar terjadi. Kalau secara operasi tentunya membutuhkan biaya besar. Dan kami tidak punya apa-apa pada saat itu. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami kehilangan dan dikatakan bahwa harus hilang satu anaknya, dan puji Tuhan saudara Tuhan, anak itu lahir dalam keadaan yang sudah meninggal, sudah biru. Kalau ditimbang memenuhi syarat semua, berat badannya itu memenuhi syarat, tetapi terlalu lama berada di dalam dan akhirnya dia terminum air ketuban. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Keterbatasan. Namun saudara Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam keadaan keterbatasan, kami ikhlaskan kepergian anak kami itu. Anak kami yang kami harapkan, itu lahir perempuan, karena anak pertama adalah laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga ini yang kami harapkan perempuan. Dan lahirlah perempuan, tetapi perempuan itu lahir dan itu sudah tidak bernyawa. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus secara manusia kecewa, meneteskan air mata. Tuhan, kenapa ini terjadi? Anak yang sebenarnya kami harapkan itu ada di tengah-tengah kami, tapi Tuhan mengambil. Dan saya bersyukur mungkin itu yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kami di tengah-tengah pelayanan seperti ini, penuh dengan keterbatasan. Saya katakan kepada istri saya, saya kuatkan dia. Jangan menangis, ikhlaskan kepergiannya. Dan Tuhan pasti ganti yang lebih baik. Dan puji Tuhan saudara Tuhan. Akhirnya semua proses persalinan itu berjalan dengan baik. Dan semua kesehatan dipulihkan. Dan setahun kemudian lahirlah kembali anak perempuan. Sekarang sudah kelas 1 SMA. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa pengharapan, dikatakan di sini bahwa kita akan merasakan kesakitan dan tidak ada air mata. Tetapi ini menggambarkan keadaan akhir bagi orang percaya, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan yang penuh dengan sukacita dan kedamaian abadi. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai bagian dari umat Tuhan yang senantiasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada penekanan besar pada harapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 memberikan gambaran tentang masa depan umat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita sekarang hidup dalam penantian. Kedatangan Yesus yang kedua kali dalam pandangan Alkitab, bagian ini juga menjadi peringatan, mengingatkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa kemenangan penuh bagi umatnya dan menjadikan segala penderitaan yang ada di dunia ini menjadi sejarah. Alkitab menekankan bahwa Roh Kudus mempersiapkan gereja untuk kedatangan itu, dan setiap orang percaya diundang untuk hidup setia sambil menantikan kedatangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Peranan Roh Kudus dalam mempersiapkan umat Allah, Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya untuk mempersiapkan mereka, memberdayakan mereka untuk hidup dalam kesetiaan dan kekudusan, serta memberi mereka pengharapan yang teguh bahwa Yesus akan datang kembali. Dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 dan ke-10 menggambarkan suatu gambaran yang penuh harapan dan penghiburan bagi orang-orang yang percaya. Bagian ini ditekankan sebagai pengingat tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus, penyucian dosa melalui darahnya, dan penyertaan Roh Kudus yang menguatkan orang percaya untuk tetap setia. Melihat gambaran ini sebagai simbol kemenangan atas dosa,
penderitaan serta menantikan penuh pengharapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana semua air mata akan dihapus dan umat Allah akan menikmati kedamaian dan perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa mari kita bersama membuka hati kita untuk melihat bagaimana kitab Wahyu ini mengajarkan kita untuk menikmati perlindungan Allah, terutama di masa kesesakan. Yang pertama adalah kehadiran Allah sebagai perlindungan dan kesesakan. Kita melihat gambaran yang luar biasa tentang suatu umat yang besar yang berdiri di hadapan takhta Allah mengenakan pakaian putih. Ada pujian berkata, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan memegang daun palma sebagai tanda kemenangan. Victoria, kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesesakan yang besar. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14 ini menggambarkan mereka yang telah mengalami penderitaan dan kesulitan di dunia ini. Tetapi kini mereka berada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke sumber air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala mata air daripada mata mereka. Perhatikan bahwa dalam gambaran ini mereka yang berada di hadapan takhta Allah menikmati perlindungan dan kenyamanan yang penuh. Haleluya, puji Tuhan. Anak domba yaitu Yesus Kristus mengembalakan mereka, memberi mereka air kehidupan yang menyegarkan yaitu firman Allah dan menghapus segala air mata mereka. Apa yang dahulu menjadi kesulitan dan kesesakan mereka sekarang telah digantikan dengan kedamaian yang sempurna. Puji Tuhan. Menjadi pesan untuk kita dalam masa kesesakan kita diajak untuk berpegang pada janji Allah. Bahwa dia akan hadir untuk mengembalakan kita dan memberi kita kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Yang tidak bisa ditemukan di dunia. Seperti umat yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita juga dapat menikmati perlindungan Allah yang memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah kesulitan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kami berada di zona nyaman. Walaupun dalam hidup oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi kami tidak pernah kekurangan. Amin, saudara. Tetap Tuhan punya cara. Tuhan senantiasa mengadakan. Dan inilah yang kami alami selama kami melayani Tuhan. Perlindungan Allah di tengah penganiayaan dan penderitaan. Wahyu 21 ayat yang ketiga sampai 4. Berbicara tentang keadaan akhir zaman. Ketika Allah akan tinggal bersama umatnya dan dia akan menghapus segala penderitaannya. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat menguatkan bagi kita. Bagi setiap orang yang sedang mengalami penganiayaan atau kesusahan. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada kedamaian yang Tuhan berikan. Ada kesukaan, ada sukacita yang Tuhan gantikan bagi saya dan saudara. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratapan, dan tidak ada lagi kesakitan, saudara Tuhan. Dalam berturut-turut ini, saudara Tuhan, diperkirakan bulan yang lalu, ada umat kami yang Tuhan percayakan kami layani, anak muda dipanggil oleh Tuhan. Dan anak yang masih muda terlalu banyak terlalu banyak penyakit. Dia
penyakitnya seorang Tuhan komplikasi. Saya katakan kok anak muda komplikasi tidak tahu menjaga kesehatan. Kenapa? Terlalu vulgar, terlalu bisa dikatakan eh, terlalu bebas. Apa saja dia minum, mabuk dan segala. Dan saya katakan ini karena ulahnya sendiri. Dan apa yang terjadi saudara Tuhan ketika berobat kemana-mana tentunya tidak lepas juga dari ritual perdukunan. Dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang saudara Tuhan. Mereka lakukan ini, tapi ujungnya tidak ada apa-apa. Tidak terjadi kesembuhan, malahan terjadi lebih parah. Dan akhirnya saudara Tuhan, di tengah dia dalam keadaan menderita, di tengah mereka merawat, mereka tidak mampu lagi. Dari segi biaya, dari segala apa yang mereka usahakan, mereka tidak sanggup lagi. Ujung-ujungnya mereka datang, Pak Gembala, mohon izin, tolong doakan anak kami. Dan saudara Tuhan, yang pertama saya tanya, doa apa? Doa kesembuhan atau doa dipanggil oleh Tuhan? Saudara lihat sendiri. Dan ketika dilihat memang sudah tidak berdaya, ya terserahlah sama Tuhan. Ya saya langsung berdoa, doa penyerahan, saya doakan dan saya serahkan. Dan puji Tuhan, saudara Tuhan, Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan lakukan daripada dia terlalu menderita. Selang beberapa jam dipanggil oleh Tuhan, meninggal. Dan seminggu kemudian ada juga umat Tuhan yang sudah menderita juga, yang sakit-sakitan, berobat ke rumah sakit dan dipulangkan saudara Tuhan. Saya bertanya kepada istrinya, ibu mencintai suami? Iya Pak. Kalau ibu mencintai, ikhlaskan dia untuk dia pergi. Karena apa? Dia sudah terlalu sakit dalam tubuhnya. Dia sudah terlalu menderita dengan penyakit yang dialami. Di satu sisi, ibu ini sepertinya dia berkata kalau boleh sembuh. Tetapi saya katakan kalau boleh apa yang Tuhan buat itu ibu yang terima. Kalau sehat puji Tuhan, kalau dipanggil oleh Tuhan puji Tuhan. Dan benar saudara Tuhan. Dia bilang terserahlah om. Dan ketika kita doakan saudara Tuhan, selang beberapa jam dipanggil oleh Tuhan juga. Dan saya katakan kepada ibu, daripada dia menderita. Dan saya katakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit sudah tidak ada lagi sama dia. Dan dikatakan bahwa ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia sudah dipakaikan pakaian putih oleh Tuhan. Allah berjanji untuk menghapus penderitaan. Ini adalah pengharapan besar bagi umat Allah yang sedang menderita. Dan pada akhirnya semua kesulitan yang kita hadapi di dunia ini akan berakhir dan Allah sendiri akan menghapus semua air mata kita. Kita tidak akan hidup dalam penderitaan selamanya. Meskipun sekarang kita mungkin merasakan beratnya hidup ini, beratnya penderitaan ini, beratnya kehilangan yang aku alami ini. Tapi janji ini mengingatkan kita bahwa ada hari yang akan datang ketika Allah sendiri akan membuat segala sesuatu baru dan kita akan hidup dalam kedamaian yang kekal. Perlindungan yang sempurna di dalam dunia ini penuh dengan kesulitan. Kita mungkin merasa lelah. Benar, merasa lelah. Putus asa. Tetapi Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga dan ayat keempat mengingatkan kita bahwa perlindungan Allah tidak ada batasannya. Pada masa kini saja, tetapi mengarah pada masa depan yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Sekali lagi saya sampaikan, kita mungkin merasa lelah dan putus asa. Tetapi mengingatkan kepada kita dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan baca dulu saudara Tuhan Wahyu pasal yang ke-21
ayat yang ketiga dan ayat keempat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa perlindungan Allah yang sempurna. Perlindungan ini lebih dari sekedar perlindungan fisik. Tetapi juga perlindungan rohani yang membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan untuk kita dalam masa-masa kesesakan, kita dipanggil untuk menantikan kedatangan Allah yang membawa penghiburan dan keselamatan yang sempurna. Kita harus tetap berpegang pada pengharapan ini dan yakin bahwa tidak ada penderitaan yang terjadi sia-sia. Allah akan menghapus setiap air mata kita dan memberi kita kehidupan yang baru. Perlindungan Allah dalam masa kesulitan melalui iman yang teguh. Salah satu tema besar dalam kitab Wahyu adalah kesetiaan umat Allah yang diuji melalui penderitaan. Namun dalam semua ujian itu ada janji bahwa mereka yang tetap setia akan menerima perlindungan dan upah yang besar. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, Yesus berkata kepada jemaat yang ada di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Lihat, iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan menderita sengsara 10 hari lamanya. Hiduplah setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Kita diajak untuk hidup setia kepada Tuhan. Meskipun ada ancaman, meskipun ada penderitaan, meskipun ada korban, dan kesesakan yang mengintai, setiap setia dalam kesesakan adalah tanda bahwa kita orang percaya adalah pelindung kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus yang besar dan yang ajaib. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam masa kesesakan adalah bukti bahwa kita mempercayai perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun menderita, mungkin datang. Kita tahu bahwa Allah berjanji untuk memelihara dan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Bahwa dalam cobaan yang paling berat sekalipun, kita yakini ada perlindungan Allah. Perlindungan Allah dan komunitas umatnya. Salah satu hal yang menarik dalam kitab Wahyu adalah bahwa umat Allah tidak berjalan sendiri dalam menghadapi kesesakan. Amin. Kita melihat gambaran tentang umat Allah yang bersama berdiri di hadapan takhta Allah dan mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama yang lain dalam masa kesesakan. Kita dipanggil untuk saling memperkuat, saling menghibur, dan saling mengingatkan bahwa perlindungan Allah ada di tengah-tengah kita sebagai tubuh Kristus. Kita yang berada dalam Kingdom Family ini, kita satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Kita saling menasehati, saling menghibur satu sama yang lain, saling memperkuat, saling membantu satu sama yang lain. Kita membantu dalam orang yang mengalami kekurangan, kita bantu. Kita memberikan penghiburan, penguatan, dan puji Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini dikatakan bahwa dan mereka akan mengatasi dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dalam komunitas gereja kita menemukan perlindungan Allah melalui kebersamaan dan dukung satu sama yang lain. Kita tidak dipanggil untuk berjuang sendiri dalam kesesakan, tetapi untuk saling menguatkan dalam iman. Saudaraku, dalam masa kesesakan hidup ini, kita dapat menikmati perlindungan Allah yang sempurna.
Kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa meskipun kita akan menghadapi kesulitan, ada janji Tuhan bahwa Dia akan menggembalakan kita, menghapus air mata kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Perlindungannya adalah kekal dan penuh damai. Mari kita terus hidup dengan pengharapan bahwa Allah yang melindungi kita di dunia ini juga akan menyertai kita sampai hidup yang kekal. Jangan takut karena perlindungannya adalah nyata dan pasti. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di saat-saat masa kesesakan pada hari-hari ini, kami melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu lebih dahsyat yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini adalah merupakan penolong pelindung bagi kami untuk kami tetap bertahan di masa-masa hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan kebimbangan dikuatkan, dalam keadaan duka dihiburkan, dan percaya pertolongan Tuhan adalah sempurna dan menolong kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.